Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 21 Juni 2022. Hari ini kita bersama-sama memperingati peringatan wajib Santo Aloysius Gonzaga Biarawan. Aloysius Gonzaga mempunyai nama kecil Luigi. Ia lahir pada tanggal 9 Maret tahun 1568. Sejak berusia 7 tahun, Aloysius itu gemar berdoa dan mendaraskan mazmur. Di usianya yang ke-10 tahun, ia membuat keputusan untuk tidak mau menyakiti Tuhan karena dosa. Ia menerima komuni dari seorang kardinal yang bernama Carolus Borromeus yang kelak diangkat menjadi orang kudus. Pada usianya yang ke-17, Aloysius meninggalkan gelar kebangsawanannya untuk menjadi imam. Ia masuk novisiat Yesuit dan dikenal sebagai seorang Yesuit yang penuh belas kasih. Ketika Italia diserang oleh wabah penyakit pes dan kelaparan, Aloysius menyediakan diri untuk menjadi relawan di rumah sakit hingga akhirnya ia pun terkena penyakit menular itu. Aloysius meninggal pada usia yang masih sangat muda, 23 tahun, di hari tubuh dan darah Kristus. Jenazahnya dimakamkan di gereja Annunziata di samping Kolose Roma. Dan kemudian hari dipindahkan ke gereja Santo Ignatius. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 7 ayat 6, dilanjutkan ayat 12 sampai dengan ayat 14. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah cahaya dunia. Siapa yang mengikuti aku, ia hidup dalam cahaya abadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu babi itu berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kebinasaan. Dan banyak orang telah masuk melalui pintu dan jalan itu. Tetapi sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikitlah orang yang menemukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Beberapa waktu lalu, dunia jagat maya diramaikan dengan topik rendang babi. Sebenarnya mudah saja. Yang tidak suka tidak perlu pesan dan tidak usah makan. Yang mengkonsumsi, ya silakan pesan dan makan. Jadi topik ini jangan digorenglah menjadi isu agama dan politik untuk cari panggung. Saya aja nggak pernah komplain kalau ada restoran Chinese food yang tidak pakai babi. Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, hari ini Yesus menyebut dua binatang, anjing dan babi dalam firman-Nya. Pertama adalah anjing. Pada zaman Yesus, anjing adalah sebutan untuk membedakan orang Israel yang disebut domba dengan orang yang di luar Israel. Sedangkan babi adalah hewan yang menjadi lambang kerakusan dan kenajisan. Kedua hewan ini menurut hukum Taurat adalah binatang haram atau tidak kosher. Yesus berfirman, "Janganlah kamu memberikan barang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi." Ungkapan ini dimaksudkan Yesus agar Israel menerima sabdanya sebagai pedoman dan pegangan dalam hidup. Yesus mengingatkan para pendengarnya agar tidak menjadi pribadi yang munafik, macam gambaran kedua binatang yang ia sebutkan dalam firman-Nya. Untuk menjadi pribadi yang bertumbuh dalam iman yang sejati, Yesus berfirman,
segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ketika kita ingin diperhatikan, maka beri perhatian sesama kita lebih dahulu. Ketika kita ingin dicintai, maka cintai orang lain lebih dahulu. Ketika kita ingin dipahami, maka pahamilah orang lain lebih dahulu. Inilah ajaran emas atau kaidah kencana yang Yesus ajarkan kepada kita. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman hari ini ditutup dengan sebuah perumpamaan. Jalan yang lebar menuju kebinasaan, dan jalan yang sempit namun menghantar pada kehidupan. Perumpamaan ini mengungkapkan bahwa tidak mudah untuk menunaikan ajaran emas yang Yesus ajarkan, seperti melintasi jalan sempit. Namun jalan itulah yang membawa kita sampai pada keselamatan. Mari kita memperlakukan sesama kita seperti apa yang kita harapkan orang lain memperlakukan kita. Selamat bermenung, dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.